pengalaman ditipu-tipu di Mekah. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Arni Simanjuntak. Terima kasih banget yang udah setia untuk ngikutin channel YouTube ini. Oke, kita mau melanjutkan video yang sebelumnya. Waktu itu kan kita ada ngebahas tentang dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk travel umroh. Dan masih bersama saya dengan Yana. Nah, waktu rekaman kemarin itu kalau nggak salah sempat nih Yana cerita tentang pengalaman buruk mengalami ditipu-tipu nih di Mekah. Itu ceritanya gimana. Nah, kita baru sempat rekaman sekarang, jadi kita mau ngebahas gimana tuh Yan? Iya, sebelumnya sapa dulu ya semuanya. Halo, assalamualaikum semuanya. Makasih ya yang udah nonton di rekaman sebelumnya ya Kak ya. Nah, sekarang ada kesempatan lagi kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ya, dulu itu pengalaman pertama kali aku berangkat umroh. Jadi sebelum aku juga masuk atau terjun ke dunia travel umroh khususnya ya. Jadi dulu aku ke sana, kemudian setiap muslim pasti pengen banget namanya dekat ke Ka'bah gitu ya. Pengen merasakan kesempatan atau pengalaman bisa sentuh Ka'bahnya, bisa melihat apa sih sebenarnya Ka'bah itu, apalagi buat yang belum pernah ke sana pasti penasaran gitu, pengen lihat gitu ya. Nah, kebetulan aku bersama dengan 2 orang lainnya, sesama jamaah juga, jadi kita janjian ceritanya dengan pikiran bahwa dengan anggapan bahwa kalau subuh atau tengah malam mungkin sepi kali ya gitu kan, karena kalau siang rame banget tuh dan orang-orang pada tawaf gitu ya, jamaah-jamaah tuh pada tawaf. Jadi oh ya udah yuk kita ini aja deh tengah malam deh sekalian kita sholat di sana yuk gitu kan. Ayo yuk. Udah jam 2 tuh kita bangun, terus berangkatlah kita bertiga, itu cewek semua kebetulan cewek semua. Kita berangkat dengan satu tujuan, hanya mau ke Ka'bah, terus sholat tahajud di depan Ka'bah langsung. Jadi benar-benar depan Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu ada satu area di mana kita bisa sholat benar-benar di depan Ka'bahnya, dikasih space gitu ya. Nah, dengan tekad bulat seperti itu, karena kita kan harus menerobos orang yang lagi tawaf. Jadi kan kalau ini Ka'bah gitu, orang tawaf muterin ini gitu ya. Sementara areanya itu yang bisa sholat depan Ka'bah itu sebelah sini misalnya. Jadi kita harus menerobos orang-orang yang sedang tawaf muterin ini, karena mereka kan nggak diam, mereka berjalan berputar. Jadi kita harus menerobos itulah gitu ya. Nah, saat menerobos itu kita bertiga, tiba-tiba ada yang pegang tangan saya. Ayo saya tuntun, saya temani ke Hajar Aswad katanya gitu. Saya bingung, tapi kita kan nggak mau ke sana gitu ya, kita nggak mau ke sana. Tuh saya tanyalah kedua teman saya yang lain, gimana, mau nggak gitu. Ya udah deh, mumpung ada yang mau temenin gitu, ada yang mau bantuin, ya udah deh gitu. Ya udah, akhirnya lah kita diseretlah ke Hajar Aswad itu, ditariklah tangan kita sambil mereka bukakan jalan buat kita gitu ya. Akhirnya nggak seperti tidak sesulit orang lain yang sedang ngantri Hajar Aswad. Kita bisa tiba-tiba sampai paling depan dan bisa alhamdulillah berkesempatan untuk mencium langsung Hajar Aswad saat itu. Nah, sudah selesai, kita langsung ditarik lagi. Jadi itu nggak bisa lama-lama, mungkin persekian detik gitu. Jadi cuma sampai di Hajar Aswad, cium langsung ditarik lagi. Jadi kita benar-benar nggak ada kesempatan karena memang juga kita nggak pengen ke situ juga sih sebenarnya, tujuannya kan lain. Jadi udah nyampe langsung ditarik, langsung sama orang itu kita ditarik ke ujung. Jadi ada dua orang pria ternyata. Jadi satu bantu di depan, satu bantu di belakang kita. 2 orang pria ini tarik kita sampai ke agak keluar dari area Ka'bah gitu ya, agak jauh lah gitu. Jadi tempatnya memang agak sepi dari orang yang lagi tawaf, jadi kita bisa duduk-duduk gitu.
Itu kita ngobrol dari mana kakaknya, kita dari Jakarta, lalu teman saya ada yang dari Bogor. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dia orang Indonesia. Orang Indonesia. Okay. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol, oh mas bapaknya dari mana? Saya dari Kalimantan katanya. Kita dari Kalimantan, lagi umroh katanya gitu. Iya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang begini, mbaknya kan kita sudah bantu nih sampai ke Hajar Aswad. Ya walaupun nggak bisa foto, nggak bisa apa, yang penting kan sudah sempat sentuh, sudah sempat cium. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih ya Pak, kita bilang begitu. Iya, untuk rasa terima kasihnya kita minta disisihkan hadiah katanya. Hadiah, oh apa tuh Pak? Iya kalau bisa per orang 200 ini apa rial, ya satu orang 200 rial. Kebetulan malam itu kita bertiga nggak bawa dompet sama sekali. Jadi bener-bener kita cuma bawa badan sama tas kecil untuk simpan paspor. Karena paspor kan harus dibawa kemana-mana. Jadi kita bawa paspor, handphone, sama uang ada tapi recehan gitu. Recehan 1 rial gitu-gitu dah. Pokoknya sen-sen, koin-koin. Okay. Gunanya apa? Gunanya tadinya kita berpikir selesai sholat tahajud langsung mau sholat subuh, selesai sholat subuh kita langsung sedekah subuh di situ pakai koin-koin itu gitu. Nah jadi jujurlah kita bilang sama orang-orang tersebut, kita nggak bawa uang, kita bilang gitu. Kita cuma ada uang ini, recehan ini. Kemudian dia memaksa minta ditransfer aja katanya. Transfer aja katanya, kan pasti punya mobile banking katanya begitu. Nah alhamdulillahnya, ya tapi nggak alhamdulillah juga gimana ya. Bingung juga nih aku jelasin, soalnya saya sebelum berangkat papa saya sakit, jadi masuk rumah sakit. Jadi karena saya mau pergi supaya orang rumah nggak susah, saya tarik cash semua uang di ATM saya berikan buat orang di rumah buat jaga-jaga kalau papa saya butuh uang gitu, karena beliau akhirnya juga di opname di rumah sakit. Jadi semua uang saya kasihkan ke orang di rumah. Jadi kebetulan pas dia minta ditransfer itu saya nggak ada uang di rekening gitu. Pak lihat aja uang di rekening saya segini, saya bilang gitu. Terus aduh kasihan juga ya. Jadi 2 orang, 1 jawab gitu, ya udahlah kita cuma ada segini, kalau bapak mau ya udah, kalau enggak ya kita nggak bisa kasih lagi Pak, mohon maaf, saya bilang begitu. Jadi orang temennya yang satu lagi bilang ya udahlah, udah nggak apa-apa gitu. Udah akhirnya mereka pergi begitu aja, ninggalin kita bertiga dalam kondisi kebingungan. Oh ada ya di sini kayak gitu kan. Ternyata kan kita otak polosnya kita ya berpikir itu adalah Mekah, tanah suci gitu kan. Masa iya sih ada orang yang mau cari kesempatan? Iya, cari kesempatan minta uang seperti itu gitu kan. Masa iya sih gitu kan. Jadi ya kita masih bingung aja, heran gitu. Tapi karena kita masih ada tujuan yang belum tersampaikan, akhirnya udah kita lupain aja, anggap aja udah itu amal baik, karena kita juga udah dibantu sampai ke Hajar Aswad yang belum tentu semua orang atau jamaah lain pun bisa ke Hajar Aswad gitu karena terlalu padat gitu ya. Nah oke, kita udah selesai, terus masuk deh kita untuk sholat tahajud di depan Ka'bah. Alhamdulillahnya tercapai. Berarti oknumnya itu orang Indonesia malah ya? Orang Indonesia. Jangan-jangan dia sudah lama di situ, betul. Jadi sudah tahu caranya gimana memanfaatin. Jadi istilahnya dalam tanda petik membantu, tapi harus kasih uang ke mereka, begitu ya. Satu kesalahan saya waktu itu adalah saya tidak menghubungi tour leader atau mutawif ya untuk bantu kita menghadapi mereka gitu. Harusnya jamaah bisa langsung telepon mutawifnya atau telepon tour leadernya supaya bisa dibantu gitu sih. Waktu itu kesalahan saya yaitu saya menghadapi semua itu sendiri sama teman saya yang berdua, jadi terjadilah gitu. Nah itu kejadiannya yang Yana alami itu sebelum Yana jadi tour leader ya kalau nggak salah ya. Oke. Terus ini setelah Yana jadi tour leader nih, gimana untuk menyiasati atau supaya nanti jamaah yang Yana bawa nggak ngalamin hal yang sama? Alhamdulillah karena pengalaman seperti itu. Jadi kita sebagai tour leader itu saling mengingatkan. Jadi ke jamaah juga kita ngingetin karena kan banyak banget waktu kosong di mana jamaah bisa pergi sendiri untuk sholat sendiri ke Ka'bah, baik di Masjidil Haram maupun di
Mekah gitu ya. Jadi kita ngingetin lagi Bapak Ibu jamaah jangan sampai terlena ya, karena harus tetap berhati-hati dimanapun kita berada ya. Kita mengingatkan kembali ada kejadian seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kita ingatkan juga bahwa apapun yang terjadi wajib menghubungi saya sebagai tour leader atau menghubungi mutawif, karena kan sebenarnya mutawif yang lebih paham area, lebih paham bahasa, lebih paham bagaimana situasinya. Jadi alangkah baiknya kejadian apapun yang terjadi pada saat kita beribadah bisa langsung menghubungi pihak travel agent, baik kami sebagai tour leader maupun mutawif yang ditugaskan. Jadi di sini benar-benar kebukti ya, penting banget kalau umroh itu sebaiknya ikut sama travel umroh. Ya sebaiknya seperti itu ya. Iya, atau kalau memang mau pergi sendiri juga tidak masalah, yang penting sudah punya pengalaman sih. Jadi tahu apa yang harus dilakukan gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang first timer, mereka belum tahu apa yang harus dilakukan, doanya seperti apa juga. Jadi alangkah baiknya kalau first timer itu atau orang-orang yang sudah lanjut usia itu lebih baik ikut travel agent dan dipastikan travel agentnya adalah travel agent yang amanah gitu. Oke, itu tadi ceritanya ya. Nah, ada lagi nggak cerita lain selain yang tipu-tipu tadi? Mungkin bukan seputar ibadahnya atau apalagi gitu, mungkin nggak aktivitas di sana? Betul. Jadi sebenarnya berangkat umroh itu tujuan utamanya pasti ibadah ya, nggak mungkin lewat dari ibadah. Cuma kan nggak menutup apa ya, kesadaran bahwa orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari oleh-oleh ya. Apalagi kalau biasanya tetangga saudara tahu kita mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, pasti udah tahu minta oleh-oleh dari tanah suci. Itu udah hal yang lumrah lah ya, pasti semua orang tahu hal tersebut gitu. Biasanya mereka nanya nih kita ke tour leader, Mbak Yana, kita belanja di mana? Mau cari kurma yang bagus di mana ya? Yang berkualitas di mana ya? Atau ada yang punya niat, Mbak Yana, saya pengen beli Al-Quran buat disedekahkan. Belinya di mana ya yang bagus, yang kualitasnya, harganya juga nggak mahal misalnya gitu. Nah itu biasanya kalau tour leader atau travel agent sudah menjadwalkan dalam jadwal perjalanannya, kita ada mampir ke kebun kurma, kita ada mampir ke pabrik Al-Quran, nah dan lain sebagainya. Sehingga supaya apa? Supaya jamaah tersebut mendapatkan barang yang betul-betul berkualitas dengan harga yang terjangkau, bukan ada permainan pedagang dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa arahkan, contohnya mau beli kurma nih, kita arahkan langsung ke kebun kurma di Madinah gitu kan. Mereka belanja kurma di situ, berpuluh-puluh jenis kurma ada di situ. Jadi mereka bisa pilih, mereka bisa coba mana yang sesuai dengan selera mereka. Harganya pun juga pasti kita carikan, travel agent carikan yang paling terjangkau gitu. Nah hal-hal seperti itu kan yang nggak bisa didapatkan sama orang yang berangkat sendiri. Di sana banyak sekali toko kok. Bahkan sebagian besar penjualnya bisa berbahasa Indonesia karena jamaah Indonesia itu banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dikhawatirkan yang seperti itu. Kita nggak tahu kualitasnya, nggak tahu kurmanya dari mana atau dan lain sebagainya. Jadi kalau ikut travel agent itu diarahkan gitu. Selain buah kurma, oleh-oleh apa lagi sih yang biasanya yang banyak ya? Tasbih, Al-Quran, sajadah, mukena, dan masih banyak lagi sih, baju. Bahkan kalau yang suka explore gitu ya, kalau di sekitaran hotel banyak toko-toko kecil-kecil, toko kelontong yang jual alat-alat pernak-pernik yang kecil-kecil juga itu banyak. Cuma ya memang kalau hal-hal seperti itu mungkin ya kita nggak apa-apa, nggak mempermasalahkan jamaah mau belanja di mana. Cuma kalau masalah makanan biasanya kita yang arahkan supaya mereka dapat makanan dengan kualitas yang baik. Oh ya, satu lagi nih, kayaknya aku pernah lihat video nih, tuh kayaknya jamaah itu pada duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan atau gimana, tasnya digantung-gantung pagar. Aku kurang mengerti ini bagaimana, itu orang nggak punya hotel atau itu gimana tuh sebenarnya? Tadi seperti aku bilang, kalau mau berangkat sama travel agent pun harus cari yang amanah. Ya, jadi
kita harus mengerti bahwa hotel-hotel di sana itu tidak seperti hotel-hotel di tempat wisata. Karena kita tidak bisa menyebutkan Mekah atau Saudi atau Mekah atau Madinah adalah tempat wisata. Itu adalah tempat beribadah. Jadi lebih tepatnya bukan bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh hotel. Hotel di sana tuh jadi rebutan, Kak. Rebutan antar travel agent. Jadi kakak bisa bayangkan kalau yang tidak pakai travel agent seberapa susahnya mereka untuk bisa dapatkan hotel. Meskipun terkadang ada yang bisa di booking melalui apps travel ya. Kita nggak sebut brand ya. Boleh sebut nggak boleh. Ya, aplikasi-aplikasi travel yang bisa booking. Bahkan terkadang saja meskipun kita sudah booking di aplikasi tersebut bisa tercancel. Bahkan kita sudah bayar gitu ya. Saking penuhnya begitu. Jadi ada mungkin travel agent bukannya mereka tidak amanah, atau mungkin travel agentnya belum begitu kuat, atau ada juga yang travel agent yang memang tidak amanah. Jadi mereka booking hotel tapi mereka belum bayar. Jadi sampai di sana ternyata hotelnya belum dibayar, jadi jamaah nggak bisa masuk hotelnya. Terus karena dia belum bayar, otomatis hotel pasti akan menjualnya ke travel agent lain. Kamar yang kosong dijual ke travel agent lain karena banyak yang ngantri, Kak. Jadi nggak ada namanya rugi karena kamar kosong tuh nggak ada. Jadi begitu travel agent ini dipastikan tidak bayar, oke, keep. Tapi kalau ada yang sampai nggak bayar, misalnya sampai hari H, misalnya ada travel agent yang bilang nanti kita bayar di sana, kita bawa cash ke sana, itu juga nggak bisa. Biasanya kamarnya akan dilepas diberikan ke travel agent lain. Oleh karena itu banyak jamaah yang konotasinya kurang enak ya, seperti terlantar di Mekah gitu ya, karena tidak bisa mendapatkan hotel. Nggak hanya itu aja, Kak, aku pernah dengar travel agent ya, lupa deh namanya apa, kayaknya sempat viral ya. Ininya jamaahnya terlantar 1 bulan di sana. Jadi jadi mereka nggak disediakan tiket pulang ternyata. Jadi mereka hanya dibelikan itu tiket perginya aja, tiket pulangnya nggak ada. Jadi mereka mau pulang nggak bisa. Akhirnya mereka sampai minta tolong sama kedubes ya, kalau nggak salah kedubes RI yang ada di Saudi. Akhirnya dicarikan solusi untuk menghubungi si pihak travel supaya bertanggung jawab. Jadi mereka pun bahkan sampai cari apartemen lokal yang bisa mereka sewa beramai-ramai, satu rombongan jamaah itu. Makanya kita cari travel agent pun wajib yang amanah gitu ya. Kita pakai travel agent saja masih kita sering dengar kejadian-kejadian seperti itu, apalagi kalau kita berangkat sendiri gitu. Terutama buat yang first timer itu nggak aku sarankan banget sih buat berangkat sendiri gitu. Dan kalau travel umroh yang Yana pegang ini sudah punya rekanan hotel atau gimana? Udah. Jadi kalau kita alhamdulillah sudah ada agent di sana. Agent kita juga cukup bagus, cukup kuat. Jadi ketika kita book satu hotel untuk satu periode, untuk satu grup, itu sudah dipastikan ada. Jadi aman pasti jamaah ya? Iya, alhamdulillah sih kita nggak pernah punya masalah sama hotel sih sampai hari ini. Wah, seru sekali ceritanya, thanks lo ya. Nanti kalau ada cerita-cerita lagi bisa info-info ke saya juga biar kita bisa bagikan. Nanti kita sharing-sharing lagi. Betul. Nah, buat kamu yang nonton video ini, kalau misalnya kamu juga punya pengalaman yang mau dibagikan, mungkin punya pengalaman buruk juga selama menjalani umroh, atau pengalaman apa aja bisa dibagikan di kolom komentar. Dan kalau mau tanya-tanya lebih detail lagi tentang travel umroh, bisa langsung ke Yana. Boleh. Nanti nomornya ada di sini. Saya cantumkan juga link WA-nya di kolom deskripsi, boleh, jadi bisa langsung diklik langsung di situ. Oke, thanks ya Yana. Thank you yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.